Shalom keluarga damai. Hari ini kita telah memasuki hari ke-36 dari 40 hari perenungan Prapaskah kita pada hari Selasa 30 Maret 2021. Mari saat ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita mengawalinya dengan sebuah pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Keluarga damai, pada hari ini tema perenungan kita adalah menjadi tuan atau pelayan. Bacaan diambil dari Markus 10 ayat 41 hingga 45. Saya akan membacakannya buat kita semua. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara, suatu kali ada seorang bos yang sedang dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit. Kemudian datanglah para pegawai bos tersebut mengunjunginya. Namun, alih-alih mendoakan kepulihan bosnya, justru para pegawai tersebut datang dan berkata, Bos kan sedang kritis nih. Jadi bos mesti siap-siap loh bos. Jangan lupa nanti di surat wasiatnya bos, tolong diinfokan kenaikan jabatan untuk kami di dalam perusahaan." Saudaraku, seandainya Anda menjadi bos tersebut, apa yang akan Anda lakukan atau katakan pada para pegawai itu? Saudaraku, sikap para pegawai tersebut tentulah sangat tidak pantas. Demikian juga inilah sikap yang dilakukan para murid Yesus di dalam bacaan kita tadi. Ketika Yesus sedang mempersiapkan diri memasuki penderitaannya, memasuki masa kematiannya, justru bukannya turut merasakan penderitaan gurunya, justru dikisahkan para murid Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan mereka berkata demikian, seperti yang tertulis dalam ayat 37. "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu."
Bahkan saudara-saudara, kalau kita mencermati lebih teliti lagi dari bacaan perikop lain yang juga mengisahkan hal yang sama, yaitu di Matius 20 ayat 20 hingga 21, Yakobus dan Yohanes ini dikatakan datang bersama ibunya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anaknya itu, yaitu Yakobus dan Yohanes, kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Luar biasa saudaraku, bagaimana Yakobus dan Yohanes ini bahkan membawa-bawa orang tuanya supaya permintaan mereka itu dikabulkan. Maka Yesus pun memberikan respon yang sangat keras kepada mereka. Yesus menjawab demikian, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Saudaraku, jawaban Yesus ini memiliki pengertian seolah-olah secara sederhananya seperti ini. Memangnya kalian ini siapa? Apakah kalian bisa seperti aku yang nantinya akan menanggung penderitaan dan yang sedang mengemban tugas yang mulia dari Bapa? Saudaraku, sekalipun Yesus sudah menyatakan demikian, para murid ini masih ngeyel dengan mereka tidak tahu diri dan berkata, kami bisa kok seperti engkau. Mendengar hal itu, para murid lainnya marah kepada Yakobus dan Yohanes. Namun, Yesus menyadari bahwa kemarahan murid-murid yang lain itu sejujurnya bukan karena ingin membela Tuhan Yesus, tetapi sejujurnya di dalam hati mereka, setiap mereka sendiri juga memiliki keinginan yang sama, sehingga mereka juga iri. Kok enak kamu minta seperti itu? Kami kan juga mau, maksudnya seperti itu. Yaitu menjadi para murid yang nantinya punya kedudukan yang tinggi, punya kuasa di antara rekan-rekan yang lainnya. Saudaraku, memahami kesalahan konsep murid-murid yang salah di dalam mengikut Tuhan selama ini. Maka di bagian ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 42 hingga 43, dikatakan Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Saudaraku, ini artinya Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa konsep kerajaan Allah, kerajaan yang dipimpin Yesus, sangat berbeda dengan kerajaan dunia. Prinsip menjadi terbesar di dalam konsep kerajaan Allah adalah menjadi pelayan atau hamba bagi sesama. Bahkan Yesus sendiri telah mencontohkan dirinya melalui pelayanan dan pengorbanan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Prinsip yang sama juga berlaku bagi seorang pemimpin di dunia seharusnya. Pemimpin pada yang dilakukan oleh murid-murid, yaitu seharusnya murid-murid menjadi seorang pemimpin yang harus terlebih dahulu merendahkan hati dan diri. Yesus tidak menghendaki kepemimpinan yang kejam dan semena-mena. Apabila ingin menjadi pemimpin yang besar, maka layanilah sesama. Yesus bahkan di dalam ayat yang ke-45 berkata, menjadi sebuah teladan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menghendaki setiap muridnya untuk memimpin orang lain dengan cara melayani. Demikian juga bagi kita, murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan di masa ini. Marilah kita pun mau rindu melayani dengan sebuah motivasi yang benar. Bukan karena kita mencari ketenaran, kedudukan di mata manusia, namun sebaliknya, marilah kita sungguh-sungguh memberi diri kita sebagai para pelayan Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal,
maka kita pun rindu membalas cinta kasih Tuhan dengan mempersembahkan segenap hidup kita untuk melayani Dia, untuk memuliakan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ketika Engkau boleh kembali mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang rindu mempersembahkan hidup kami untuk melayani dengan sungguh, bukan untuk mengejar kepentingan-kepentingan pribadi ataupun hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi ini menjadi satu wujud persembahan diri kami ya Tuhan. Syukur kami atas pengorbanan Tuhan yang telah memberikan kami keselamatan. Ya Tuhan, saat ini kuatkanlah kami untuk menjadi orang-orang yang setia, yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Damai dapat melanjutkan kembali perenungan pada hari ini dengan berdoa syafaat.